Halo kawan pajak Bengkulu dan Lampung. Selamat datang kembali di Suara Bela, suara warga sadar pajak, cerdas literasi, Bengkulu, Lampung. Tabi pun. Podcast ini tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Bahas info penting seputar perpajakan dan tentunya update regulasi terbaru. Dengan saya Andi dan saya Teguh. Hari ini kita bawa kabar yang pasti bikin semangat ya Mas Andi ya. Khususnya buat kawan pajak yang lagi cari rumah atau rencana punya properti baru. Kenapa? Karena pemerintah baru saja nih ngeluarin kebijakan berupa PMK nomor 60 tahun 2025. Betul sekali Pak Teguh. PMK ini tentunya menghadirkan ya insentif PPN ditanggung pemerintah atau DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Tujuannya jelas ya, mendorong industri real estate dan bikin harga rumah lebih terjangkau. Intinya gini, pemerintah menanggung PPN atas penjualan rumah tapak baru dan rumah susun baru. Bahkan insentif ini juga berlaku untuk rumah tapak berderet, ini ya tapak berderet yang bisa dipakai sebagai toko atau kantor, jadi untuk usaha. Jadi UMKM juga nih bisa memanfaatkan kebijakan ini untuk tempat usaha, Bang Andi. Mantap. Tapi ingat ya, insentif ini juga ada masa berlakunya Pak ya. Betul. Jadi hanya berlaku dari 1 Juli, ingat ya, 1 Juli sampai 31 Desember. Berarti harus segera ini ya. Iya, jadi cuma 6 bulan nih Pak. Betul. Ya, dan untuk bisa pakai atau menggunakan insentif ini, pengembang atau developer harus bikin berita acara serah terima. Setelah itu lapor ke kementerian terkait ya, paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi administrasi juga nggak boleh kendor nih supaya bisa memanfaatkan insentif ini. Jadi, harus lengkap ya Pak ya. Betul. Harus ada berita acaranya, berita acara BAST ya biasa kita kenal. Nah, sekarang kita bahas nominalnya nih Pak. Insentif ini berlaku tentunya untuk rumah ya, dengan apartemen atau apartemen ya, dengan harga maksimal itu di 5 miliar rupiah. Betul ya Pak. Tapi nilai PPN yang ditanggung pemerintah hanya sampai 2 miliar pertama. Ini dicatat nih ya. Jadi contohnya nih, misalnya kalau rumah harganya 3 miliar ya, maka PPN ditanggungnya untuk yang 2 miliar. Tetap 2 miliar. Ya. Sisanya yang 1 miliar tetap kena PPN tarif normal. Tapi kalau harga rumah di bawah 2 miliar, Bang Andi, maka PPN-nya ditanggung penuh 100%. Waduh, 100% ya Pak ya. Kalau dia di bawah 2 miliar. Jadi ada batasannya Pak ya, gitu tadi ya. Nah, tentunya ini pasti jadi peluang bagus ya untuk masyarakat kelas menengah ya, yang terutama banyak ya di Indonesia ini banyak yang masyarakat kelas menengah, termasuk tentunya generasi milenial ya yang baru pertama kali ingin punya rumah nih gitu Pak. Langkahnya simpel nih Bang Andi ya. Untuk ini ya Pak, dapat insentif ini ya. Pasti langkahnya simpel ya Bang Andi dan sahabat Suara Bela. Pertama, pilih rumah atau apartemen dengan harga maksimal 5 miliar rupiah. Gitu. 5 miliar. Yang pertama, yang kedua, pastikan unit nih yang dipilih sudah punya kode identitas resmi dari kementerian terkait, berarti Kementerian PUPR gitu ya. Baik. Yang ketiga, pastikan pelunasan atau cicilan dan berita acara serah terima dilakukan dalam periode Juli Desember 2025. Poin ketiga ini penting nih ya. Kuncinya Pak ya. Durasinya harus pas supaya bisa memanfaatkan insentif ini. Dan yang keempat, penjual wajib menerbitkan faktur pajak ya, dengan keterangan, jadi diberikan keterangan tambahan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 60 tahun 2025. Lalu dilaporkan di SPT PPN. Ya baik, berarti sebenarnya harusnya nggak ribet nih Pak ya. Jadi begitu. ada 4 step tadi yang sudah disampaikan Pak Teguh tadi ya, terutama untuk dari sisi waktunya harus diperhatikan ya Pak ya. Jadi BAST itu harus disampaikan sesuai dengan waktunya tadi di periode Juli sampai Desember 2025. Nah,
apa aja sih asal syaratnya terpenuhi, insentif ini seharusnya bisa langsung dirasakan pembeli ya Pak ya. Nah kemudian apa sih harapan dan dampaknya? Nah gimana nih Pak Timbul? Bang Andi dan juga Sobat Suara Bela, dengan adanya PMK 60 2020 ini, harapannya masyarakat lebih punya rumah sendiri, lebih mudah ya, rumah sendiri. Pengembang pun juga lebih bergairah ya, dan industri properti makin berkembang sehingga perekonomian juga akan semakin membaik gitu Bang Andi gitu. Seperti itu ya Pak. Tentunya dampaknya ini juga akan meluas ya ke berbagai sektor ya. Jadi tidak hanya di sektor properti ya, tapi juga nanti juga akan banyak sektor-sektor lain yang berkaitan dengan pembangunan rumah ini. Misalkan ada sektor bahan bangunan ya, kemudian konstruksi, lalu juga untuk fitur furniture lokal juga ya, karena untuk desain interiornya biasanya juga menggunakan banyak sekali ya untuk kegiatan-kegiatan yang nanti akan dipengaruhi dengan adanya pembangunan atau pembelian rumah ini. Jadi semuanya diharapkan bisa ikut bergerak. Jadi ini menjadi insentif ini diharapkan benar-benar menjadi dorongan yang nyata untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya termasuk di Bengkulu dan Lampung. Ada yang lupa tadi, apa itu? Satu rumah biasanya yang ngerjain banyak orang. Sehingga itu merupakan program padat karya. Jadi banyak tenaga kerja yang bisa terserap. Jadi tidak hanya pelaku usaha yang besar ya, termasuk juga tenaga-tenaga sampai dengan tenaga kasar pun bisa dapat manfaatnya ya dengan adanya insentif ini, karena diharapkan mendorong tadi semua sektor perekonomian ya, betul Pak. Jadi sahabat Suara Bela, kalau kamu lagi cari rumah, nah inilah waktunya, jangan tunda lagi. Karena periode insentif ini hanya sampai 31 Desember 2025. Jadi dicatat ya, hanya sampai 31 Desember 2025. Betul banget. Jadi manfaatkan betul-betul kesempatan ini dengan bijak, tetap cerdas literasi, dan tentu saja sadar pajak. Baik kawan pajak, sampai jumpa di episode Suara Bela berikutnya. Terima kasih.